Hello everyone, we are from Group 1. In this nice occasion, we will talk about data analysis complete network. So let's get started. Data apa yang dihasilkan dari jaringan komunikasi? Jaringan komunikasi menghasilkan berbagai jenis data mengenai karakteristik dan struktur dari suatu jaringan. Dari berbagai jenis analisis data mengenai jaringan komunikasi bisa dibedakan ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu level aktor atau sentralisasi. Bagian ini kita pelajari kalau kita menggunakan level analisis jaringan utuh atau complete network. Dan untuk analisis yang kita pakai adalah aktor atau tunggal. Aktor ini berupa individu kalau jaringan berupa relasi orang-orang. Bisa juga organisasi, negara seperti menggambarkan jaringan negara di dunia, institusi misalnya menggambarkan jaringan media dan sebagainya. Aktor di sini dilihat relasinya dengan aktor lain dalam jaringan. Kita tidak berpretensi untuk menggambarkan satu atau dua aktor, tetapi seluruh aktor yang ada dalam jaringan atau bisa kita sebut complete network. Yuk kita bahas jenis-jenisnya. Yang pertama, sentralisasi tingkatan atau degree centrality. Tingkatan atau degree memperlihatkan popularitas aktor dalam jaringan sosial, yaitu jumlah link dari aktor dan ke aktor. Dalam jaringan yang direct atau mempunyai arah, degree ini bisa berupa indirect atau jumlah link yang mengarah ke aktor, dan out degree yaitu jumlah link yang keluar dari aktor. Kedua, sentralitas kedekatan atau closeness centrality. Sentralitas kedekatan menggambarkan seberapa dekat aktor atau node dengan semua aktor lain di dalam jaringan. Kedekatan di sini diukur dari berapa langkah, jalur, atau path seorang aktor bisa menghubungi atau dihubungi oleh aktor lain dalam jaringan. Ketiga, sentralitas keperantaraan atau betweenness centrality. Sentralitas ini memperlihatkan posisi seorang aktor sebagai perantara atau betweenness dari hubungan aktor satu dengan aktor lain dalam suatu jaringan. Apakah aktor untuk menghubungi aktor lain bisa langsung ataukah harus melewati aktor tertentu? Sentralitas ini penting karena berkaitan dengan kontrol dan manipulasi informasi. Keempat, sentralitas eigenvektor atau eigenvektor centrality. Secara sederhana, eigenvektor bisa digambarkan sebagai seberapa penting orang yang mempunyai jaringan dengan aktor. Hal ini digambarkan sebagai seberapa banyak jaringan yang dipunyai oleh orang atau organisasi atau institusi yang mempunyai relasi dengan aktor. Pertanyaan penting yang muncul jika posisi dominan dalam jaringan tersebar ke dalam beberapa aktor. Aktor mana yang dipandang paling penting? Seorang ahli bernama Prell tahun 2012 mempercayai bahwa posisi sebagai perantara yang paling penting karena aktor yang berposisi sebagai perantara yang memediasi aktor satu dengan aktor lain adalah aktor yang penting dan menentukan dalam jaringan. Yang kedua ada level kelompok, identifikasi subgrup dalam jaringan. Salah satu perdebatan yang penting di kalangan ahli sosial yaitu kohesivitas kelompok, yang dimana orang membentuk kelompok dan berinteraksi secara intens. Hal yang sama juga berlaku dalam jaringan sosial. Di dalam jaringan komunikasi yang besar, terdapat beberapa kelompok di mana anggota dan kelompok saling berinteraksi dan berkomunikasi secara intens. 1. Klik adalah pengelompokan aktor di dalam suatu jaringan di mana memasukkan semua bentuk hubungan di antara aktor, dan aktor-aktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain dengan semua anggota. Yang kedua, komponen adalah pengelompokan yang memasukkan semua aktor asalkan aktor tersebut mempunyai link dengan jaringan yang dikategorikan sebagai kelompok. Yang terakhir, ketiga adalah level sistem, struktur dan karakter. Level ini menggambarkan jaringan secara keseluruhan, tidak berbicara mengenai aktor atau kelompok dalam jaringan. Jika suatu jaringan terdiri atas 50 aktor, analisis ini berbicara mengenai posisi aktor tersebut dalam jaringan, tetapi lebih melihat karakteristik dan struktur jaringan. Ukuran ini sangat berguna terutama kalau kita membuat studi perbandingan beberapa jaringan komunikasi. Yang pertama ada ukuran atau size.
Ukuran berkaitan dengan jumlah anggota dan menentukan karakteristik suatu jaringan. Jaringan dengan ukuran kecil, antar aktor lebih komprehensif dibandingkan dengan jaringan dengan ukuran besar. 2. Kepadatan atau densitas adalah perbandingan jumlah link yang ada dalam jaringan dengan jumlah link yang mungkin muncul. Kepadatan memperlihatkan intensitas antar anggota jaringan dalam berkomunikasi. Jaringan dengan kepadatan tinggi adalah jaringan di mana anggotanya saling berinteraksi satu sama lain ataupun sebaliknya. 3. Resiprositas atau mutualitas adalah rasio dari link dua arah dengan total jumlah link dalam jaringan. Ukuran ini menggambarkan apakah relasi anggota atau aktor jaringan berlangsung dua arah ataukah searah. Apakah aktor saling berinteraksi secara aktif ataukah hanya searah. 4. Sentralisasi atau centralization adalah ukuran mengenai struktur jaringan yang berhubungan dengan pemusatan suatu jaringan. Dapat disebut tersentralisasi kalau jalur jaringan hanya menyertakan beberapa orang. Sebaliknya, suatu jaringan disebut terdesentralisasi kalau link mengarah ke banyak orang. 5. Ukuran lain yang penting dalam menggambarkan struktur dari suatu jaringan yaitu diameter dan jarak atau distance. Yang dimaksud dengan diameter adalah jarak terjauh di antara dua aktor dalam suatu jaringan. Dua buah jaringan bisa jadi mempunyai ukuran dan kepadatan yang sama, tetapi berbeda dalam diameternya. Bagaimana individu berinteraksi dan berapa jarak agar individu bisa berinteraksi telah memancing minat banyak ahli sejak dahulu. Sejumlah studi menunjukkan hasil yang menarik. Meski dunia ini terbentang luas dan manusia tidak saling kenal, tetapi ternyata dunia itu sempit. Hanya dibutuhkan sekitar beberapa langkah, tahap atau path agar seseorang bisa berinteraksi dengan siapapun di dunia ini.